Selamat sore pemirsa, kini Newsbeams kembali dengan menghadirkan sebuah kabar berita terbaru secara aktual dan pastinya berita yang hot. Kali ini saya, Evan Sanjaya, yang akan memberikan informasi di sore hari ini. Sejumlah berita telah dipersiapkan. Di antaranya adalah dengan berita yang memiliki dampak digitalisasi terhadap UMKM pada COVID-19. Sudah lebih dari 2 tahun pandemi COVID-19 melanda. Pada tanggal 18 April 2022 masih terdapat penambahan jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 559 kasus. Para UMKM yang dahulu hanya melakukan kegiatan secara konvensional kini harus mulai ikut ke dalam arus digitalisasi. Ikut atau tertinggal. Kata ini yang mungkin dapat mewakilkan situasi yang sedang terjadi saat ini. Para UMKM seakan-akan terpaksa untuk ikut dalam arus digitalisasi ini. Agar dapat tetap bertahan, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Akumindo, Iksan Ingaratubun, mengatakan bahwa selama tahun 2020, sekitar 30 juta UMKM bangkrut karena COVID-19. Dan berita selanjutnya yang saya berikan adalah mengenai dengan rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur. Dengan kenaikan harga tiket banyak diperbincangkan oleh warga dengan kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur sebesar Rp750.000. Pariwisata, salah satu tempat wisata yang tak kunjung sepi, berada di daerah Magelang, Yogyakarta. Tiket masuk Candi Borobudur sebesar Rp750.000. Untuk tiket wisata, di balik kenaikan harga dari bidang pariwisata memiliki tujuan wisata yang tak kunjung sepi, yang sangat baik, berada di daerah Magelang, Yogyakarta. Wisatawan lokal maupun wisatawan asing adanya dengan target kenaikan harga tiket yang sangat melonjak tinggi. Harga tiket yang sebelumnya sebesar Rp50.000 kini menjadi Rp750.000. Kenaikan ini bertambah sebanyak 15 kali lipat dari kenaikan harga sebelumnya. Dari kenaikan harga ini menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Kepada Saudari Nabila sebagai narasumber saya. Sebelum saya mulai mewawancarai Nabila, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Sore Kak Eva, nama aku Nabila Putri Ajara, dipanggilnya Nabila. Jadi sebelum saya mulai, saya mau bertanya nih pada Saudari Nabila, apakah tidak ada masalah jika saya mewawancarai kepada Saudari Nabila? Nggak apa-apa, it's okay. Oke. Jadi apakah selama pandemi adakah kerugian atau kekurangan pemasukan yang dialami? Jika ada itu seperti apa? Oke. Buat pertanyaannya dari aku pribadi sih, nggak ada ya. Dan kebetulan pas pandemi itu aku kan udah kerja, jadi punya penghasilan sendiri. Dan untuk kekurangan itu nggak ada sih, karena emang aku udah diupah dan punya upah sendiri. Dan nggak ada sih kalau kekurangan selama pandemi. Oke, berarti aman-aman aja ya? Iya, aman-aman aja. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara menangani jika kekurangan pemasukan atau ada bahan yang harus dikurangi agar pengeluaran biaya tidak berlebihan? Nah, dari aku pribadi sih ya, dari pendapat aku sendiri, karena emang kebetulan pas pandemi aku udah punya pekerjaan sendiri dan upah sendiri, kekurangan yang aku alami itu nggak ada. Cuman aku tuh dapat cerita dari teman-teman aku, kayak selama pandemi itu susah banget cari kerja, cari lowongan, sedangkan semakin hari itu penghasilan itu kan semakin berkurang, dan
pengeluaran pun semakin bertambah. Gimana cara menanganinya? Nah, teman-teman aku tuh paling cari lowongan sih, kayak entah itu part-time atau full-time, kayak barista, server, or anything. Jadi ya lumayan sih buat pemasukan mereka sehari-hari, buat uang jajan mereka sehari-hari. Jadinya nggak harus dikurangin pengeluarannya, cuman mungkin lebih dicicil kali ya, kayak bulan ini harus beli ini, bulan ini harus beli ini, kayak lebih terorganize gitu aja sih. Kalau dengar cerita dari teman-teman aku ya, kalau aku pribadi sih aku nggak punya yang namanya kekurangan. Alhamdulillah banget nih aku nggak ada pengeluaran yang emang harus diberhentiin atau dikurangin karena emang upahku udah mencukupi untuk pengeluaran aku pribadi gitu. Oke, berarti gajinya mencukupi semua buat pengeluaran. Omset bersih per bulan itu kira-kira berapa sih? Nah, kalau hitungan untuk omset, kayaknya kalau omset itu kejauhan ya. Soalnya kalau bicara omset, kayaknya omset itu lebih cocok untuk orang yang punya usaha, ya kan? Kayak owner punya usaha, entah itu F&B atau di bidang style, itu lebih cocok ke mereka yang emang punya usaha. Kalau aku sendiri mungkin bicaranya upah kali ya. Kalau upah aku sendiri ya kurang lebih, ya nggak banyak sih, cuman ya istilahnya kalau buat diri sendiri ya lumayan, sekitar 3 juta, maksudnya bukan 30 ya. Ya alhamdulillah sih segitu udah tercukupi. Jadinya kalau untuk omset kayaknya bukan omset sih, lebih ke upah. Jadi mencukupi lah ya buat sehari-hari. Iya, buat jajan, buat makan, ya lebih ke situ aja sih. Oke. Kira-kira nih jam operasional karyawan dari jam berapa sampai jam berapa sih? Nah, untuk jam operasional mah sama aja kayak karyawan-karyawan biasa, kayak karyawan kantoran juga emang sama aja, kayak 9 jam kerja, sejam istirahat, 30 menit istirahat, sama aja kayak yang lain. Kan emang harusnya orang kerja tuh ya 9 jam. Oke. Misal dari menu yang Anda jual, adakah yang kurang diminati dari konsumen? Nah, kebetulan banget nih, aku tuh kerja di fast food. Di fast food yang emang udah terkenal banget di Indonesia. Bahkan bukan di Indonesia aja, bahkan di luar negeri pun udah terkenal banget. Dan semua menu yang aku jual, yang aku tawarin ke customer, yang aku suggest ke customer, itu semuanya customer suka. Entah dari itu dessert, itu drinks, or food, itu semuanya customer pasti suka. Dan pasti customer bakalan nyoba nih. Kan aku kerja di fast food yang memang udah terkenal, jadinya customer pasti banyak banget nih yang penasaran kalau lagi ada produk baru. Jadinya kalau dibilang ada nggak sih yang nggak disuka customer, hampir semua sih nggak ada. Soalnya pasti customer tuh nyoba produk baru dan akhirnya banyak juga yang suka sama produk baru itu. Gitu sih. Jadi kira-kira makanan apa sih yang paling banyak dipesan dari seorang konsumen atau customer tersebut? Nih, namanya konsumen, namanya customer kan beda-beda ya, beda-beda seleranya, beda-beda apa yang dia suka. Kita juga pasti ketemu sama customer yang emang jenisnya beda-beda. Nah, tapi menurut aku nih ya, paling banyak tuh customer Indonesia tuh suka banget pesen yang namanya, kalau dari tempat kerjaku ya, nasi ayam. Kayak nasi ayam paketan yang sama minum itu, karena satu dia udah dapat minum, udah dapat nasi, udah dapat ayam, dan harganya juga murah, cuma 32.500 udah dapat ayam, udah dapat nasi, udah dapat minum, udah paketan. Jadi versi paketan gitu ya? Iya, udah paketan. Kalau nggak mau nasi ayam ya kita ada hamburger, ada dapat kentang, penggantinya nasi, dapat hamburger. Nggak mungkin kita makan hamburger pakai nasi kan. Nah, jadinya gantinya kentang sama minum. Mereka juga bisa kayak, kurang nih segini, aku mau upsize aja di yang large. Bisa kok, di kita juga bisa di upsize jadi yang large. Minumnya lebih besar dan kentangnya lebih besar. Kalau nasi ayam berarti nasinya lebih besar sama minumnya lebih besar gitu sih. Selera customer aja, masing-masing customer kan punya selera masing-masing. Jadi ya gitu aja sih, customer mah beda-beda. Cuman kalau di Indonesia ya paling nasi sama ayam, karena di luar negeri dia nggak ada. Di luar negeri tuh di Indonesia doang restoran fast food
yang ada nasi, ayam, minum. Nah, kalau di luar Indonesia, di restoran nggak jual nasi, ayam, sama minum. Oke, jadi sesuai mauan customer sendiri aja ya? Iya, kita juga nggak bisa maksa, Bu, yang ini aja, Bu, ini lagi gini loh. Kita juga nggak bisa maksain, mereka juga punya favoritnya mereka sendiri. Tapi kadang kita juga sebagai pegawai mungkin bingung nih, aduh saya bingung nih Mbak, milih yang mana, ada rekomendasi nggak ya gini. Nah, kita baru boleh tawarin, atau enggak customer lagi mikir-mikir nih mau yang mana, ntar kita boleh tawarin nih loh Kak, produk baru gini, kita jelasin. Kalau ada promo juga gitu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, nih selama pandemi, apakah ada nih karyawan yang di PHK dikarenakan dampak pengaruh COVID ini? Nih, kalau untuk karyawan di PHK itu pasti banyak. Temen aku pun ngerasain itu. Kalau aku, karena kontrak kerja aku habis, jadinya aku keluar, dan aku emang tidak ingin memperbaruinya waktu itu, dan pindah sekarang ke yang sekarang nih, pekerjaan sekarang. Tapi temen aku tuh, cerita teman aku ya, itu ada yang di PHK karena usahanya juga bukan gulung tikar sih, mungkin store tutup. Karena itu karena pandemi. Semenjak pandemi kan penghasilan kita berubah, terus keseharian kita juga berubah, dari pekerjaan pun kayak mall-mall pun tutup kan sebagian, sedangkan kalau kita kerja di F&B, di tempat makan, kalau pas corona kemarin kan orang pada diam di rumah kan, nggak ada mobilitas di luar rumah, jadinya ya berpengaruh banget sih buat kita yang karyawan, yang emang harusnya kita kerja, jam kita kerja dikurangin. Syukur jam kerja kita dikurangin tanpa di PHK. Kalau di PHK Susah cari kerja lagi. Iya, lebih baik capek kerja dibanding capek cari kerja. Gitu aja sih sekarang mikir. Pada pandemi di masa era new normal ini, strategi seperti apa sih yang digunakan dalam penjualan? Kalau untuk pertanyaan itu sih lebih cocok ke owner nggak sih ya? Kalau kan owner kan yang punya usaha, sedangkan aku kan pegawainya. Tapi menurut aku sekarang tuh zamannya sosial media ya nggak sih? Sosial media tuh udah paling pertama gitu yang diminatin sama orang-orang, sama kita. Apalagi kita sebagai anak muda lebih sering buka sosial media. Mungkin dari sosial media ini owner-owner yang sering ngeposting entah itu promo, menu baru, terus tempat-tempat makan yang emang bagus kan biasanya nih. Anak muda sekarang pasti ngeliatnya, ih tempatnya enak nih, lucu nih, menunya murah, menunya terjangkau, terus adem. Nah, dari situ kita juga bisa ngeliat dari sosial media mereka yang mereka posting. Nah, kan target mereka kan nggak cuma pasti nggak cuma kaum muda seperti kita kan, mereka juga mau nargetin pasar ya ke semua jenis masyarakat, entah itu yang lebih tua, yang lebih muda, atau nenek-nenek, kakek-kakek. Kalau bisa sih semuanya. Cuman dari sosial media itu kan pasti mikirnya sekarang ibu-ibu zaman sekarang juga udah pinter kan ngeliat sosial media. Jadinya ngeliat sosial media. Jadinya pokoknya dari sosial media tuh udah berpengaruh banget buat sistem penjualan owner sih, menurut aku ya. Karena aku yang nggak tahu juga, karena aku nggak punya usaha kan, bukan owner. Itu sih menurut aku. Oke, makasih kepada Kak Nabila sudah mewawancarai. Oke, thank you Nabila. Sedikit wawancara dari Kak Nabila sebagai pegawai The McD dan berita tadi sekaligus menutup acara sore hari ini. Saya Evan Arta Sanjaya dan segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa kembali.